Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Topik kali ini menarik, judulnya Bukan Kebun Anggur Kita. Sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Kami hidup sampai detik ini. Di saat ini kami butuh firman-Mu sebagai bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri. Tuntun kami dengan kuasa-Mu sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut kewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita, Matius pasal 21, ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Saya akan bacakan bagi kita semua, judulnya perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpah batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudara sekalian, tema khotbah kali ini bukan kebun anggur kita. Seharap ini menjadi ingatan kita sepanjang khotbah ini. Bukan kebun anggur kita, berarti kebun anggur itu ada pemiliknya. Kita bukanlah pemilik kebun anggur. Yesus menjelaskan kepada kita tentang hal itu melalui bacaan kita saat ini. Saudara sekalian, Yesus dalam menjelaskan sebuah konsep yang sulit dipahami, menjelaskan firman, dia menggunakan metode, yaitu perumpamaan. Jadi perumpamaan adalah salah satu metode Yesus dalam hal mengajarkan ajaran-ajaran yang berharga, yang harus dipahami, yang harus dimengerti oleh orang-orang yang mendengar pengajarannya. Nah, perumpamaan yang kita baca saat ini berisi kritikan yang sangat keras dan tajam. Saudara, saya mengajak kita untuk hening sejenak, untuk merenung sejenak.
Jika Anda mendapatkan sebuah kritikan yang tajam, apakah engkau senang mendengarnya? Jika ada orang yang mengkritikmu dengan tajam, apakah engkau senang mendengarnya? Saya sangat yakin kita pasti tidak suka. Pada umumnya manusia tidak suka dikritik. Nah, Yesus mau menyampaikan kritik yang tajam kepada orang Farisi dan imam-imam kepala di waktu itu. Nah, kritikan yang tajam ini dibungkus oleh Yesus dengan perumpamaan. Itulah cara Yesus dalam menyampaikan pesan melalui perumpamaan. Nah, imam-imam kepala dan orang Farisi, siapa mereka? Mereka adalah orang yang terpandang di zaman itu. Mereka adalah pemuka-pemuka agama di zaman itu. Sangat dihormati oleh orang-orang yang ada di zaman itu. Imam-imam kepala. Dalam perjanjian lama itu disebut imam besar. Dalam bahasa Ibrani disebut Kohen Gadol. Kohen Gadol. Imam besar, imam agung, imam tertinggi. Ya. Jadi di Bait Allah itu bukan cuma ada satu imam, tapi ada beberapa imam. Nah, imam yang tertinggi, yang menjadi pemimpin imam-imam di Bait Allah, itu disebut Kohen Gadol atau imam besar. Nah, mereka adalah orang yang punya peran yang sungguh luar biasa. Mereka menjadi perantara antara Allah dan manusia. Manusia tidak bisa langsung berdoa kepada Allah. Mereka harus berdoa melalui imam besar. Jadi segala keluhan, segala harapan itu disampaikan kepada imam besar. Nanti imam besar yang menyampaikan itu kepada Allah. Itulah tatanan kehidupan beragama di zaman itu. Imam besar menjadi perantara antara Allah dan manusia, memimpin ibadah, ya. Dan ini yang paling penting dalam pelayanan imam besar. Mereka memimpin ritus tahunan, yaitu perayaan penebusan dosa atau Yom Kippur dalam bahasa Israelnya. Jadi imam besar itu sangat dihormati. Mereka punya posisi penting dalam kehidupan keagamaan di zaman itu. Dalam bahasa Yunani, imam besar disebut Archiereus. Archiereus, ya. Archiereus itu merupakan penggabungan dari dua kata. Yang pertama arche. Arche itu orang yang pertama melakukan, ya. Jadi kalau dia disebut imam besar, dia harus pertama memberikan contoh, dia yang memberikan teladan. Itu arche. Kemudian yang kedua adalah kata iereus. Iereus artinya suci. Dari dalam diri imam besar itu ada dua hal yang melekat. Yang pertama, dia harus memberikan teladan kepada umat. Yang kedua, moralitasnya baik di mata umat. Jadi imam besar itu bukan orang sembarangan. Dia benar-benar terpilih dari sekian banyak imam yang ada di zaman itu. Nah, kemudian siapa orang Farisi? Orang Farisi itu dalam bahasa Ibraninya perus, artinya penjelasan, ya. Mengapa disebut demikian? Karena orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang punya keahlian dalam hal menafsirkan isi kitab suci. Mereka piawai dalam hal menjelaskan hukum Taurat. Dan mereka punya kemampuan untuk merumuskan hukum-hukum agama. Karena itu, dalam bahasa Ibraninya perus, artinya penjelasan. Yang mereka jelaskan adalah hukum Taurat. Yang mereka mau jelaskan adalah isi kitab suci. Karena itu mereka adalah orang yang sangat ketat dalam hal pelaksanaan hukum Taurat. Dalam hal menegakkan hukum Taurat. Mereka menjabarkan isi hukum Taurat itu sampai serinci-rincinya. Mengapa mereka melakukan itu? Tentu ada sesuatu yang memotivasi mereka. Ternyata mereka punya sebuah keyakinan bahwa Allah mencintai orang yang taat pada hukum dan Allah membenci orang yang tidak taat kepada hukum. Karena itu orang Farisi berpegang teguh pada hukum dan menegakkan hukum. Jika ada orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat, itu paling tidak disukai oleh orang Farisi. Nah,
Ketika orang Farisi mendengar ataupun membaca dalam catatan sejarah bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel, orang Farisi meyakini itu adalah akibat kegagalan orang Israel mentaati hukum Taurat. Nah, orang Farisi bagi kita sebenarnya adalah orang yang baik, karena mereka adalah penegak hukum Taurat. Mereka menjaga kekudusan hukum Taurat. Lalu mengapa di sepanjang kitab Injil Matius, orang Farisi ini bersitegang dengan Yesus? Mengapa Yesus pada akhirnya mengatakan orang Farisi ini celaka kalau kita membaca Matius pasal 23? Mengapa Yesus mengecam orang Farisi? Apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan orang Farisi? Kalau kita membaca Talmud, ya, Talmud itu adalah komentar dari para rabi terhadap isi hukum Taurat atau diskusi mereka terhadap isi hukum Taurat, dan diskusi mereka itu dicatat, itu namanya Talmud. Dalam Talmud ternyata orang Farisi itu ada beberapa tipe. Yang pertama, menyombongkan kebaikan. Jadi karena mereka menguasai hukum Taurat, mereka menguasai isi kitab suci, mereka menyombongkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari melihat perempuan. Menghindari melihat perempuan itu orang Farisi. Jadi saking menjaga kekudusan, orang Farisi menghindari perempuan. Yang ketiga, orang Farisi mengangguk kepala agar terkesan bijaksana. Jadi ada orang Farisi yang banyak mengangguk. Mengapa? Supaya dia terkesan bijaksana. Itu kalau dalam konteks sekarang itu namanya pencitraan. Ya, ada orang Farisi yang suka dengan pencitraan. Saya tidak tahu apakah di antara saudara sekalian ada yang seperti itu. Suka sekali dengan pencitraan. Nah, orang Farisi ada yang seperti itu. Agar terkesan bijaksana, dia sering mengangguk agar dipandang bijaksana. Dan yang keempat, ada orang Farisi yang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Nah, dalam kitab Injil Matius yang ditemukan oleh Yesus adalah orang Farisi tipe yang pertama dan yang ketiga. Tipe yang pertama yaitu menyombongkan kebaikan. Karena mereka menguasai isi kitab suci. Karena mereka banyak menafsirkan dan mengajarkan isi kitab suci. Mereka menganggap itu kebaikan dan mereka bangga dengan itu. Dan bukan cuma sampai dibangga, mereka sombong dengan itu. Kemudian orang Farisi yang ditemukan oleh Yesus adalah orang Farisi yang menganggap diri bijaksana. Karena itu Yesus mengecam orang Farisi. Tetapi saudara sekalian, ternyata dari sekian banyak orang Farisi itu, ada juga orang Farisi yang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Nah, pada zaman Yesus, jenis yang pertama dan yang ketiga ini yang muncul. Sombong dan menganggap diri bijaksana. Demikian halnya dengan imam besar. Dan karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dari perumpamaan ini jelas bagi kita. Pemilik kebun anggur itu menunjuk pada Bapa Surgawi. Penggarap itu menunjuk pada orang Israel. Dalam hal ini imam dan orang Farisi. Hamba-hamba yang diutus itu adalah para nabi, para rasul. Anak itu adalah Yesus Kristus. Nah, baik hamba maupun anak semuanya dibunuh oleh penggarap-penggarap kebun anggur. Sesuatu hal yang mengerikan. Ada pemilik kebun anggur mengutus orang ke sana, dibunuh oleh orang-orang sewaan dari pemilik kebun anggur. Dia utus anaknya ini juga dibunuh. Bukankah ini adalah perbuatan yang keji? Dan Yesus mengakhiri perumpamaannya di situ. Dia bertanya kepada orang Farisi dan imam-imam kepala. Kalau pemilik kebun anggur ini datang kepada penggarap-penggarap ini, apakah yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini? Spontan, orang Farisi dan imam-imam kepala menjawab dalam ayat yang ke-41. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu
Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Garis bawahi kalimat yang pertama, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Jadi orang Farisi tahu ini perbuatan keji, ini perbuatan yang jahat. Membunuh hamba-hamba, membunuh anak dari pemilik kebun anggur itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Dan si pemilik kebun anggur, jika dia datang ke sana, dia pasti akan membinasakan penggarap-penggarap yang jahat ini. Saudara, semua menyerukan agar penggarap-penggarap itu dibunuh. Tanpa mereka sadari, yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perumpamaan itu sebagai penggarap-penggarap adalah orang Israel, adalah imam-imam kepala, adalah orang-orang Farisi. Saudara, di sini kita melihat sebuah realitas kehidupan. Ternyata orang Farisi dan imam-imam kepala begitu jeli, begitu mudah melihat dosa orang, melihat kejahatan orang, tanpa melihat kejahatan itu ada pada mereka. Mereka melihat dalam cerita ini bahwa penggarap-penggarap ini adalah orang-orang jahat. Sementara dalam realitas kehidupan, merekalah pelaku kejahatan itu. Merekalah yang membenci Yesus, merekalah yang menolak Yesus, merekalah yang punya ikhtiar untuk membunuh Yesus. Saudara, sampai di sini saya mengajak kita merenung. Bukan tidak mungkin hal yang seperti ini terjadi pada kita. Kita begitu mudah melihat noda pada orang lain. Kita begitu mudah melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kita begitu mudah melihat dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tanpa kita sadari, kesalahan itu ada pada kita. Kejahatan itu ada pada kita. Dosa itu ada pada kita. Karena itu Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ya, selumbar adalah serpihan kayu atau serpihan kaca, serpihan batu yang kecil sekali. Di dalam mata saudaramu engkau lihat, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Saudaraku, ini menjadi catatan evaluatif bagi kita yang acap kali suka menghakimi orang, suka mengatakan orang ini jahat, orang ini baik, padahal kita juga adalah pelaku kejahatan, padahal kita juga punya kekurangan, padahal kita juga sering berbuat salah. Masih ingat kisah Galileo Galilei? Dia dibunuh karena dianggap penyesat ketika dia mengatakan yang menjadi pusat alam semesta ini adalah matahari, bukan bumi. Jadi bumi yang mengelilingi matahari, bukan sebaliknya matahari yang mengelilingi bumi. Karena pendapatnya ini berbeda dengan pandangan pengetahuan di zaman itu, Galileo Galilei dibunuh. Ya. Padahal apa yang dikatakan oleh Galileo Galilei adalah benar di zaman itu. Tetapi orang-orang di zamannya tidak mengerti kebenaran itu. Dan pada akhirnya dia dibunuh. Jangan sampai terjadi kita begitu mudah menyakiti orang, membunuh orang, menganggap orang itu salah, menganggap orang itu tidak benar. Padahal diri kita sendiri yang salah, diri kita sendiri yang tidak benar. Nah, para imam dan orang Farisi kemudian sadar ketika Yesus menjelaskan dalam ayat yang ke-42, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang, ternyata batu itu berguna. Batu itu menjadi batu penjuru. Ini menggambarkan tentang penolakan umat Israel, penolakan orang Farisi, penolakan imam-imam kepala terhadap Yesus. Dia dibuang oleh bangsanya, tetapi Yesus berguna bagi bangsa-bangsa lain. Yang kedua dalam ayat yang ke-43, kerajaan Allah diambil darimu
diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ketika Yesus mengucapkan dua hal ini, orang Farisi mengerti, imam-imam kepala mengerti, yang dimaksudkan oleh Yesus dengan penggarap-penggarap kebun anggur adalah mereka. Mereka sendirilah penggarap-penggarap kebun anggur. Mereka sendirilah penggarap yang jahat, penggarap yang punya kebencian terhadap Yesus, penggarap yang menolak Yesus, dan penggarap yang pada akhirnya membunuh Yesus. Padahal kebun anggur itu bukan milik mereka. Kebun anggur itu adalah milik Allah Bapa di surga. Tetapi mereka bertindak seperti tuan yang bengis. Nah, ketika orang Farisi dan imam-imam kepala menyadari bahwa yang dimaksudkan adalah mereka, apakah mereka bertobat? Apakah mereka menyadari kesalahan mereka, lalu bertobat? Ayat 46 mencatat, mereka berusaha menangkap dia. Tidak ada pertobatan, saudara sekalian. Tidak ada pertobatan di sini. Mereka berusaha menangkap dia. Dalam cerita, anak ini ditangkap dan dibunuh. Tapi dalam realitas, orang Farisi dan imam-imam kepala yang sudah mendengar cerita itu, mereka bukannya memperbaiki kelakuan, bukannya bertobat, tetapi mereka berusaha menangkap Yesus. Tidak ada pertobatan sekalipun firman sudah disampaikan. Adakah di antara kita yang seperti itu? Ada? Firman sudah dimengerti, tetapi tidak ada pertobatan. Malah terjadi sebaliknya, dia tersinggung dan marah pada pemberita firman. Itu yang terjadi pada imam-imam kepala dan orang Farisi. Bukannya mengaku salah, bukannya bertobat, tetapi mereka marah pada Yesus dan berusaha menangkap Yesus. Dari cerita ini, penginjil Matius sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah Raja Penyelamat. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu menolak dia, membenci dia, dan membunuhnya. Karena penolakan orang Israel ini, kita beroleh kasih karunia. Kerajaan Allah diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah pertobatan. Nah, sampai di sini saudara sekalian, apa pelajaran yang dapat kita petik dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini? Saya menemukan ada tiga pelajaran penting di sini. Ya, ada 3 pelajaran penting, dan yang ketiga itu sangat prinsipil. Yang pertama, ketika orang menolak Yesus, dia kehilangan keselamatan. Penolakan terhadap Yesus itu berarti kehilangan keselamatan. Israel menolak Yesus, Allah berpaling kepada bangsa lain. Ya, keselamatan itu diberikan kepada orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Yang kedua, milikilah kerendahan hati di saat engkau mendengar firman. Sekalipun firman itu menyinggung hatimu, melukai batinmu, milikilah kerendahan hati untuk menerimanya. Jangan jadi seperti imam kepala dan orang Farisi. Ketika firman itu menyinggung hati mereka, reaksi mereka adalah marah. Reaksi mereka adalah menangkap Yesus, membenci Yesus, bahkan mau membunuh Yesus. Ada banyak kali kita mendengar khotbah disampaikan. Dan bukan tidak mungkin dari sekian banyak khotbah, ada yang menyinggung hatimu. Camkanlah ini. Jangan menjadi sama seperti orang Farisi dan imam-imam kepala yang tidak membenahi kehidupan setelah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, mereka semakin jahat, membenci Yesus, dan menolak Yesus, bahkan membunuhnya. Yang ketiga, kehendak Tuhan bagi kita ternyata adalah berbuah. Menghasilkan buah kerajaan Allah. Menghasilkan buah kerajaan Allah. Selama kita hidup di dunia ini, hasilkanlah buah kerajaan Allah. Buah-buah itu kemudian digambarkan di dalam kitab Galatia, yaitu buah-buah roh. Hasilkanlah buah-buah roh itu dalam kehidupanmu.
Tuhan Yesus pasti akan menolongmu agar engkau semakin berbuah-buah. Buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang engkau jumpai. Kebun anggur bukanlah milikmu. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bekerjalah. Bekerjalah sebagai penggarap kebun anggur sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin.